Halo coy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini. Nah oke, jadi di video kali ini aku mau ajak kalian semua bahas kisah tragis yang dilakukan orang ini yang buat kita semua pasti nggak habis pikir. Karena emang buat aku pribadi ya, orang jahat itu terlahir dari orang yang tersakiti. Terus ya, kasus ini sempat menggegerkan kota Jogja yang bahkan juga jadi berita viral di Indonesia di masa itu. Karena semuanya yang berawal dari paket berbuka puasa yang berisi sate ayam, yang endingnya itu harus berurusan dengan pihak pengadilan. Nah oke lah cuy, gimana cerita dan kasusnya? Langsung aja aku bahas sebisa dan sedetail yang aku tahu. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya ya, kalian bisa siapkan minuman dan makanan favorit kalian, siapkan juga posisi terbaik menurut kalian gimana. Jadi kalau semuanya udah siap, langsung kita bahas. Nah, jadi pelakunya di sini adalah seorang wanita yang bernama Nani Apriliani Nurjaman. Dia ini lahir dan besar di daerah Majalengka di Jawa Barat. Terus dari kecil hingga lulus SMA, dia ini tinggal dengan kedua orang tua dan juga adik-adiknya. Terus sampai di mana kedua orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai. Nah, Nani di saat itu lebih memilih tinggal dengan ayahnya, tapi terkadang ya, dia ini juga sering menginap di rumah ibunya yang juga masih berada di wilayah kota Majalengka. Terus di tahun 2014, Nani yang udah lulus dari SMA, di saat itu dia ini punya keinginan buat merantau yang tujuannya buat nyari kerja. Terus di saat itu dia ini mutusin buat merantau ke daerah Yogyakarta yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Setelah berada di Jogja, Nani ini akhirnya tinggal di sebuah kontrakan sama teman-temannya yang kebetulan juga berasal dari kota Majalengka. Terus di Jogja ini, akhirnya Nani dapat kerjaan di sebuah toko baju yang ada di sekitaran kota Bantul, Yogyakarta. Tapi di saat itu, menurut Nani karena gaji yang dia dapat kecil dan gak sebanding sama kerjaannya, akhirnya ya dia ini mutusin buat resign dari toko baju. Terus milih buat kerja di sebuah salon yang juga masih ada di sekitaran kota Bantul. Terus akhirnya tepat di tahun 2015, Nani yang udah kerja di salon, yang kebetulan juga salonnya ini ngelayani perempuan dan laki-laki. Akhirnya dia ini kenal dan dekat sama seorang polisi yang bernama Tommy. Nah terus singkat cerita ya, mereka jadi sangat dekat sampai dengan di tahun 2017. Mereka ini akhirnya menjalin sebuah hubungan walaupun di saat itu ya, mereka tahu kalau hubungan mereka ini berbeda agama. Nah terus hubungan mereka berdua nih di awal sangat harmonis dan baik-baik aja. Sampai akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, Nani ini tiba-tiba minta buat dinikahin sama Tommy. Terus ya, sementara di saat itu Tommy ini nggak kasih jawaban yang pasti sama Nani antara dia ini mau atau nggak buat nikahin Nani. Karena hal itu ya, Nani pun jadi merasa kecewa dan kesal sama Tommy di saat itu. Yang akhirnya Nani yang udah ngebet buat dinikahin Tommy, lama-kelamaan Nani ini mulai memaksa bahkan menuntut Tommy buat nikahin dia. Tapi di saat itu ya, Tommy ini mulai ngerasa tertekan sama sikap Nani. Yang akhirnya inilah yang membuat Tommy ini mulai menghindar dari Nani. Nah terus singkat cerita, Tommy ini diam-diam justru di belakangnya Nani malah menikah sama wanita lain yang juga seiman sama dia. Karena Tommy yang udah menikah secara sah, akhirnya ini yang membuat Tommy ini bener-bener mulai ngejauh dari Nani. Karena emang di saat itu Tommy ini milih buat serius dengan istrinya yang baru dia nikahin. Nah di sisi lain, Nani yang nggak tahu kalau Tommy ini udah menikah, dia ini masih berharap kalau Tommy ini masih mau hubungan mereka ini dibawa ke arah yang lebih jelas. Nah di saat itu ya, Nani ini masih bersikeras buat ngejar-ngejar Tommy. Tapi emang di saat itu ya, Tommy ini sulit buat dihubungi dan juga sering beralasan kalau dia ini yang disibukkan sama dinas keluar kota. Terus karena Tommy di satu yang susah buat dihubungi dan juga susah buat diajak ketemu, lama-kelamaan Nani ini akhirnya justru merasa kesal. Karena Nani merasa Tommy ini hanya mempermainkan perasaannya aja di saat itu. Nah tapi anehnya ya, di saat itu Nani ini justru semakin berusaha ngejar-ngejar Tommy. Yang parahnya di sini ya, Nani ini sempat beberapa kali mulai berani kasih peringatan ke Tommy. Bahkan ada kalanya Nani ini mulai mengancam Tommy. Dan untuk ancaman atau peringatan dari Nani ini, aku nggak tahu detailnya gimana. Nah terus setelah usahanya yang ngejar-ngejar Tommy dan bahkan sampai berani ngancam, akhirnya perjuangan Nani ini menemukan titik terang untuk bisa kembali bersama dengan Tommy. Terus di tahun 2020, akhirnya hubungan Nani sama Tommy ini kembali baik. Dan akhirnya juga ya, keinginan dari Nani buat dinikahin bisa terwujud di tahun itu. Tapi di sini Tommy sama Nani ini hanya menikah secara siri dan gak tercatat di negara. Terus bukan cuma itu aja ya, mereka berdua ini sampai beli rumah yang ada di sekitaran wilayah Bantul, Yogyakarta. Terus selama mereka tinggal di rumah barunya, mereka ini mengaku kepada warga sekitar dan ketua RT setempat kalau mereka ini pasangan suami istri yang baru menikah secara siri.
Nah, mereka yang tinggal di rumah barunya itu diterima baik sama warga di sana. Tapi ya di saat itu, biarpun mereka nih udah beli rumah baru, tapi Nani ini sering tinggal di rumahnya sendirian. Karena memang Tommy saat itu beralasan kalau dia ini sering berangkat dinas keluar kota. Yang padahal di saat itu Tommy ini berbohong sama Nani kalau dia ini dinas keluar kota. Karena di saat itu ya Tommy ini justru lebih nyaman dan tinggal sama istri sahnya yang juga masih ada di sekitaran wilayah Bantul, Yogyakarta. Nah, terus ya Nani di saat itu yang nggak tahu kalau si Tommy ini posisinya udah nikah sama perempuan lain. Terus juga istri sah Tommy ini yang posisinya juga sama nggak tahu kalau suaminya si Tommy ini juga udah menikahi perempuan lain secara siri. Nah, setelah beberapa bulan Nani ini akhirnya mulai menaruh curiga sama Tommy. Dan di saat itu Nani ini berusaha buat cari informasi tentang Tommy. Terus ya akhirnya Nani ini menemukan titik terang kalau sebenarnya Tommy ini posisinya yang udah nikah sama perempuan lain. Yang kebetulan juga ya Tommy ini dan istrinya tinggal di daerah kota Bantul. Nah terus karena Tommy ini yang udah ketahuan sama Nani, akhirnya mereka ini sempat cekcok hebat. Yang mana ya masalah ini akhirnya ngebuat hubungan mereka ini jadi tegang kayak dulu lagi. Karena emang di saat itu Tommy ini milih buat hidup dan tinggal sama istri sahnya. Singkat cerita, Nani yang nggak terima sama apa yang dilakukan Tommy, disinilah awal mulanya kejadian tragis ini terjadi. Karena emang di saat itu Nani ini berniat bukan untuk mengembalikan keutuhan hubungannya sama Tommy. Tapi Nani justru punya niat dan rencana buat ngehabisi Tommy dan juga istri sahnya. Nah terus di bulan Januari di tahun 2021, saat itu Nani dan Tommy ini sudah jarang berkomunikasi. Yang emang ya di saat itu Tommy ini udah menghindar dari Nani. Dan juga saat itu Tommy udah mulai bener-bener serius tinggal dengan istri sahnya. Tapi di sisi lain, Nani yang udah ditinggal sama Tommy, dia ini tinggal sendiri di rumah yang sebelumnya udah mereka beli. Nah, karena udah kelamaan sendiri, akhirnya Nani ini punya niatan dan rencana buat ngehabisin Tommy dengan cara yang aman. Nah, bahkan ya Nani ini sempat mencari informasi di internet gimana pidananya kalau nanti misal dia ini ketangkap di kemudian hari. Karena di saat itu ya dia ini tahu kalau hukuman yang dia dapat cukup berat kalau sampai-sampai dia ini ketangkap. Akhirnya dia ini berpikir keras gimana cara eksekusi Tommy dengan cara yang bersih, aman, dan gak ninggalin jejak. Supaya dia nanti ini aman dari semua perbuatan nekatnya. Terus di bulan Maret tahun 2021, Nani ini tiba-tiba nemu ide yang menurut dia aman dan gak ninggalin jejak. Terus dia ini mulai ngesiapin semuanya sendirian, sampai-sampai cari tahu di mana Tommy sama istrinya ini tinggal. Kemudian setelah Nani ini tahu di mana Tommy dan istri sahnya ini tinggal, Nani ini langsung beli sianida di online shop dengan harga 250.000. Ini yang buat aku kaget ya, bahkan bahan berbahaya kayak sianida ini kok bisa dijual bebas di online shop. Yang padahal ya barang kayak gini harusnya nggak sembarangan orang bisa beli. Karena ya kayak gini akhirnya bisa disalahgunakan sama orang yang nggak bertanggung jawab, akhirnya bisa merugikan banyak pihak. Nah oke, balik ke cerita. Nah setelah dirasa semua yang dibutuhkan Nani ini udah siap, terus di tanggal 25 April tahun 2021 yang kebetulan di saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Terus di sore harinya sekitar jam setengah 5 sore, Nani ini keluar dari rumahnya untuk beli sate. Terus di sore harinya sekitar jam setengah 5 sore, Nani ini keluar dari rumahnya buat beli sate ayam dengan bumbu yang dipisah yang berada tak jauh dari rumahnya. Nah setelah beli sate, Nani ini lantas menuju ke pasar buat beli kue takjil. Setelah semua yang dibutuhkan sudah dibeli, Nani ini di saat itu langsung pulang ke rumah. Nah di rumahnya itulah Nani ini langsung nyampurin sianidanya ke bumbu sate yang emang dia beli secara terpisah dari satenya. Nah di rumahnya itulah Nani ini langsung nyampurin sianidanya ke bumbu sate yang emang dia beli secara terpisah dari satenya. Setelah selesai, Nani langsung ngebungkus lagi satenya dengan rapi. Terus dibungkus kresek sama kue takjil yang sebelumnya udah dia beli di pasar. Yang seolah ya itu emang paket bungkusan takjil untuk berbuka puasa. Setelah persiapan semuanya udah siap dan matang, barulah di saat itu Nani ini siap-siap keluar rumah memakai hijab. Yang niatnya dia ini mau menyamarkan penampilannya kalau ada orang yang ingat sama wajahnya. Karena emang Nani ini biasa di kesehariannya itu nggak pernah pakai jilbab. Nah terus akhirnya Nani ini keluar dari rumahnya pakai motor temannya. Yang emang di saat itu Nani ini sengaja pakai motor temannya dengan tujuan yang sama, buat sedikit menyamarkan penampilannya agar nggak bisa diketahui sama orang lain.
Akhirnya dia ini sampai di sekitaran Stadion Mandala Krida yang berada di kota Yogyakarta. Di saat itu Nani ini nemuin pangkalan ojek online yang berada nggak jauh dari Masjid Nurul Islam. Setelah sampai di pangkalan ojek online, Nani ini akhirnya bertemu sama ojol yang bernama Budiman, yang di saat itu posisinya Budiman ini baru aja selesai sholat asar. Nah terus Nani ini minta tolong ke Budiman buat antarin paket takjil ke alamat yang dia udah tulis di secari kertas, yang tulisannya itu menuju ke alamat Pak Tommy. Di sisi tulisannya itu juga ada tertera nomor HP-nya Tommy. Tapi di saat itu ya, Nani ini ngomong kalau paketnya ini diantar nggak usah pakai aplikasi. Karena di saat itu Nani ini beralasan kalau dia ini belum download aplikasinya. Budiman yang di saat itu nggak menaruh curiga sama sekali, akhirnya mengiyakan permintaan dari Nani buat ngantar bingkisan takjilnya. Tapi di saat itu Nani ini sempat ngomong kalau bingkisan takjil ini dari Pak Hamid untuk Pak Tommy. Yang emang nama Hamid ini ya nama palsu buat ngeyakinin Budiman supaya paketnya seperti paket sungguhan agar nggak membuat Budiman ini curiga. Nah terus akhirnya Nani ini kasih ongkos kirimnya sebesar 20.000. Di saat itu Budiman ini langsung berangkat buat ngantar paket takjilnya sesuai alamat yang diminta sama Nani di sekitaran wilayah Bangunjuruk di kota Bantul, Yogyakarta. Nah Budiman yang udah sampai di titik lokasi pengantaran yaitu di rumah Tommy, Budiman ini manggil-manggil pemilik rumah yang awalnya ya nggak ada respon dari pemilik rumah. Akhirnya Budiman ini coba telepon nomor Tommy yang ada di secari kertas. Akhirnya Budiman ini coba telepon nomor Tommy yang ada di secari kertas yang dia bawa tadi. Saat ditelepon, jawaban dari Tommy ini dia bilang sedang sibuk dan sedang bertugas di luar kota. Tak lama kemudian ya, istri Tommy ini keluar dari rumah. Di situ Budiman langsung ngejelasin ke istri Tommy kalau ada kiriman paket takjil dari Pak Hamid buat Pak Tommy. Nah terus karena istri Tommy ini nggak merasa pesan makanan dan juga nggak ngerasa punya kenalan atas nama Pak Hamid, jadi istri Tommy ini langsung telepon suaminya buat mastiin kalau ada kiriman paket takjil buat keluarganya dari Pak Hamid. Terus karena Tommy ini juga merasa nggak pesan makanan, ditambah dia ini juga nggak ada kenalan atas nama Pak Hamid ya, Tommy yang emang udah ngerasa takut kalau ini modus kejahatan dengan orderan fiktif. Akhirnya Tommy ini meminta istrinya buat jangan terima paketnya. Akhirnya istrinya ini jelasin ke Budiman kalau mereka ini nggak kenal sama sekali sama Pak Hamid, si pengirim paketnya. Nah terus akhirnya istrinya Tommy ini meminta ke Budiman buat kembalikan aja paketnya ini ke pengirimnya lagi. Jadinya setelah itu Budiman ini pamit buat langsung pergi bawa paket takjilnya. Nah tapi di saat itu Budiman ini bingung sama paketnya mau diapain. Karena emang ya dia ini nggak sempat minta nomor telepon dari Nani. Ditambah lagi Budiman ini nggak kenal sama sekali sama si Nani. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Budiman ini menganggap kalau paket takjil itu sebagai rezeki buat dia dan keluarganya. Nah terus akhirnya Budiman ini langsung putar arah buat pulang ke rumahnya. Niatnya emang di saat itu dia ini mau buka puasa di rumah sama istri dan kedua anaknya yang udah berusia 17 tahun dan yang bungsu berusia sekitar 8 tahun. Saat itu mereka yang udah siap buat berbuka puasa dengan hidangan takjil tadi. Setelah azan maghrib tiba, Budiman ini kebetulan cuma makan kue pasar yang juga ada di paket takjil itu. Nah sedangkan anak pertamanya itu langsung makan satenya tanpa bumbu. Karena emang ya di saat itu bumbu satenya ini terpisah dan belum dituang ke dalam satenya. Tapi ya setelah istrinya Budiman ini menuangkan bumbu kacang ke sate ayamnya, anak bungsu Budiman ini langsung makan satenya yang posisinya udah tercampur sama bumbu kacangnya. Setelah dimakan di suapan pertamanya ya, anak pertama dan bungsunya itu ngomong kalau satenya ini rasanya sedikit pahit. Karena mendengar kedua anaknya ini mengeluh soal satenya, akhirnya istri Budiman ini nyobain sedikit satenya buat mastiin apa benar rasa satenya ini pahit. Setelah dicoba sedikit ternyata emang bener kalau rasa satenya itu pahit dan terkesan ada rasa panas-panasnya. Nah setelah itu ya si bungsu ini mulai ngeluh kalau mulutnya ini terasa panas kayak kebakar. Karena rasa itulah akhirnya si bungsu ini berlari ke belakang buat ambil minuman dingin yang ada di kulkas. Gak lama dari itu tiba-tiba Budiman dan istrinya ini dengar suara ada orang jatuh dari arah si bungsu. Dengan terburu-buru Budiman ini langsung lari buat nyamperin anaknya. Yang ternyata sesampainya Budiman ini kaget ngelihat anaknya si bungsu udah terbaring di lantai dapur mereka. Dan di saat yang bersamaan istri Budiman ini mengeluhkan kalau dia ini merasa lemas dan kepalanya terasa pusing. Yang mana keadaan itu ngebuat Budiman ini membawa anak bungsu dan istrinya ini ke RSUD kota Yogyakarta.
menggunakan sepeda motor yang berjarak kurang lebih 4 km dari rumah mereka. Terus sesampainya di rumah sakit, anak bungsunya ini tiba-tiba mulai ngeluarin buih dari mulutnya. Dan saat itu ya anaknya ini langsung dilarikan ke UGD agar segera ditangani. Kemudian setelah ditangani dan diperiksa oleh dokter ini tiba-tiba memberitahukan ke Budiman kalau anak bungsunya Budiman ini tak tertolong lagi dan dinyatakan udah meninggal dunia, yang diyakini ya di saat itu karena terkena racun. Nah di sisi lain, di saat itu syukurnya ya istri Budiman ini selamat, karena emang di saat itu istrinya ini cuma ngeluh pusing dan sedikit lemas. Budiman yang kaget dan shock dengan apa yang udah terjadi dengan keluarganya, terutama anak bungsunya. Di saat itu Budiman ini ditenangkan oleh pihak rumah sakit. Lalu ditanya oleh dokter di sana apa yang keluarganya ini makan sebelumnya. Dengan nada yang sedih, Budiman ini menjelaskan kalau keluarganya ini habis makan sate ayam saat mereka sedang berbuka puasa. Nah terus dari pihak rumah sakit saat itu langsung meminta sampel sate ayam yang dimakan Budiman sama keluarganya, guna untuk dicek di laboratorium apakah satenya itu mengandung racun atau enggak. Setelah beberapa saat, hasil laboratorium di saat itu sangat mengejutkan karena di dalam satenya itu mengandung zat kalium cyanida. Pihak dari rumah sakit itu menjelaskan ke Budiman kalau zat yang terdapat di sate ayamnya itu adalah zat yang biasanya ada di racun tikus yang biasa terjual di toko pinggir-pinggir jalan. Dan karena kejadian ini ya Budiman di saat itu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dan di saat itu juga ya laporan Budiman ini langsung ditangani dan diproses oleh pihak kepolisian. Dan di saat itu ya Budiman ini menceritakan kronologinya dari awal soal sate yang membawa malapetaka untuk keluarganya. Tapi polisi di saat itu sempat mengalami kendala karena sulitnya melacak sosok perempuan yang diceritakan sama Budiman. Yang nggak lain dan nggak bukan adalah Nani, si pengirim paket satenya, yang emang ya nggak pakai aplikasi resmi dari ojek online. Nah, tapi kabar baiknya saat itu, Budiman ini masih ingat sama alamat tujuan paket satenya, yang mana setelah ditelusuri pihak kepolisian, paket itu ternyata ditujukan ke rumah Tommy. Nah, di saat itu ya polisi ini langsung mendatangi rumah Tommy, yang kebetulan ya Tommy saat itu sedang nggak berada di rumah. Ternyata emang Tommy ini sedang berada dinas di luar kota. Nah terus akhirnya polisi ini cuma bisa nemuin istri Tommy yang dijadikan saksi di kasus ini. Dan untuk Tommy ya, dia ini akan dijadikan saksi setelah pulang dari dinasnya. Nah karena Tommy yang di saat itu mulai kepikiran, akhirnya memutuskan untuk balik ke rumahnya. Sesampainya ya, polisi ini langsung menceritakan semuanya ke Tommy dan juga ke istrinya kalau ada seseorang yang ngirim paket sate ke mereka yang di dalamnya itu udah dicampur sama racun cyanida. Dan di saat itu ya, Tommy dan istrinya ini langsung kaget dan shock dengan apa yang udah terjadi. Karena emang ya paketnya itu sebenarnya ditujukan ke mereka yang berisikan sate ayam. Tapi naasnya justru malah salah target dan dimakan oleh keluarga Budiman. Nah tapi di sisi lain mereka ini sangat bersyukur karena tanpa mereka sadari, mereka ini udah lolos dari maut. Di sisi lain juga yang mereka sangat prihatin karena yang menjadi korban justru keluarga dari Budiman yang sebagai pengantar paket sate ayamnya. Karena itu ya, istri Tommy ini sampai nangis dan merasa terpukul oleh semua kejadian yang barusan terjadi. Nah, karena kejadian ini ya, pihak kepolisian di saat itu terus mendalami penyelidikan dan juga sangat intens dalam mencari tahu pelaku utamanya. Sampai akhirnya polisi ini nemuin rekaman CCTV di beberapa lokasi yang mana saat itu Nani ini nemuin Budiman buat ngantar paket takjilnya. Berbekal rekaman CCTV itu, Nani ini akhirnya terlihat kalau sedang nemuin Budiman di pangkalannya. Dan juga ya, dari rekaman CCTV itu, Tommy ini ngerasa kalau perempuan di CCTV itu nggak asing. Dan Tommy ngerasa kalau perempuan itu adalah Nani yang berstatus masih istri sirinya. Berbekal informasi dari Tommy ini, akhirnya polisi ini langsung memburu Nani buat mastiin perbuatannya. Terus singkatnya ya, Nani ini langsung berhasil ditangkap di rumahnya dan langsung diperiksa oleh pihak kepolisian. Setelah diperiksa, dari keterangan Nani ini banyak kejanggalan yang membuat polisi justru makin yakin kalau Nani inilah adalah pelakunya. Nah karena saat itu Nani yang udah mulai terdesak, akhirnya dia ini mulai mengakui kalau memang dia ini yang menjadi pelaku di kejadian itu. Dan di situ ya awalnya Nani ini mengira kalau dia ini berhasil menghabisin Tommy, tapi betapa kagetnya Nani kalau ternyata Tommy ini ada di situ juga. Dan di saat itu Nani ini akhirnya kaget setelah polisi memberi penjelasan kalau yang menjadi korban dari perbuatannya ini adalah anak dari ojek online yang udah ngantari paket sate ayamnya.
karena emang paket takjilnya itu dibawa pulang sama Budiman. Karena emang istri Tommy ini nggak mau terima paketnya karena nggak kenal dengan si pengirim. Nani yang dengar penjelasan itu ya akhirnya shock dan kaget banget. Dia nggak nyangka kalau kejadiannya ini bakal jadi kayak gini. Tapi saat diperiksa, Nani ini ngaku kalau semuanya ini disuruh oleh seseorang pria yang berinisial R, yang merupakan langganannya di salon tempat kerjanya Nani. Terus yang mana ya, laki-laki berinisial R ini menyarankan buat ngeracunin laki-laki yang udah mengkhianati hubungannya menggunakan zat cyanida yang emang banyak dijual di online shop secara bebas. Dan Nani berdalih kalau tujuan awalnya itu bukan buat ngabisin Tommy, melainkan hanya sekedar bertujuan ngebuat Tommy dan istri ini sakit perut aja. Nah, berbekal dari pengakuannya Nani, dia ini juga nggak nyangka kalau efeknya bakal bisa ngilangin nyawa seseorang. Yang padahal ya, dia ini sudah tahu tentang cyanida, mau sedikit atau banyak pemberiannya, itu bakal bisa ngilangin nyawa seseorang. Nah, itu pengakuan pertama dari Nani, agar ya dia ini terbebas dari tuduhan eksekusi berencana. Karena emang saat itu ya, Nani ini terancam hukuman berat, kalau emang dia ini terbukti udah ngelakuin tindak pidana berencana. Terus setelah diselidiki lebih dalam oleh pihak kepolisian, pengakuannya soal dia yang nggak tahu efeknya bisa ngebuat orang meninggoy, dan juga soal alibinya yang hanya pengen ngebuat Tommy dan istrinya ini sakit perut, ini akhirnya menemui titik terang. Dan juga masalah ada seorang laki-laki yang nyaranin dia buat membeli cyanida itu adalah sebuah alibi dan nggak pernah ada orangnya. Terus ya, semua alibi dari Nani itu hanya akal-akalan dari dia, buat dia ini bisa terhindar dari tuduhan eksekusi berencana. Nah, terus dari sinilah akhirnya Nani ini bener-bener ngakuin semuanya, kalau semuanya ini emang udah dia persiapkan dan udah dia rencanakan dari jauh-jauh hari. Saat itu ya, motifnya ini karena emang dia ini sakit hati sama Tommy yang lebih milih perempuan lain dan menikahi perempuan lain dengan sah secara agama dan secara negara. Nah oke cuy, jadi karena kejadian ini akhirnya Nani ini dijatuhi hukuman 16 tahun kurungan penjara. Dan saat persidangan, Nani ini sampai menangis meminta maaf ke keluarga Budiman yang harus menjadi korban karena ulahnya. Nah itulah cuy cerita dari seorang Nani, seorang perempuan baik yang menjadi jahat karena tersakiti oleh seseorang yang dia cintai. Semoga ya kita bisa ambil hikmah dan pembelajaran dari kasus ini, dan amit-amit jangan sampai orang kayak gini ada di daerah sekitar kita.